So, karena banyak banget yang pengen tahu tentang kelanjutan cerita korupsi apa sih yang aku temuin dalam bandara. Jadi ceritanya itu waktu kita kemarin pagi baru sampai di Indonesia, landing di Indonesia, dan kita keluar pesawat itu harus antri kayak dikasih line up gitu untuk ke baris satu jajar gitu. Terus dikasih satu-satu kertas health examination. Terus habis itu disuruh duduk ngisi kan kertas health examination ini. Kemudian kalau udah selesai kita maju buat ngasih kertas ini plus aplikasi e-hak yang udah kita isi. Nah, setelah dicek dicek e-hak sama kertas ini, kita tuh harus line up lagi ke tempat verifikasi hasil PCR yang kita bawa dari negara asal plus buku vaksinasi yang udah kita dapat kayak gitu. Nah, habis selesai validasi e-hak, validasi health examination kertas ini, validasi hasil PCR, validasi buku vaksin, kita langsung disuruh keluar ngelewatin army. Nah, si army ini nulis nama kita dan hotel mana yang akan kita tinggali untuk karantina. Nah, yang bikin aku kaget itu waktu kita line up antri untuk dapetin validasi PCR dan buku vaksin, tiba-tiba ada ibu-ibu satgas gitu, baju biru, lengan panjang, belakangnya tulisannya kuarantin, rambutnya sedikit abu-abu gitu. Dia tiba-tiba nyelonong nih masuk ke line yang kosong dengan bawa cici-cici umur sekitar 30-40-an yang satu pesawat sama kita dari Schiphol Amsterdam. Kenapa aku bisa recognize si cici-cici ini? Karena kebetulan waktu kita nunggu pesawat di Schiphol, dia itu duduk di sebelah suami aku kayak gitu. Dan dia itu heboh banget telepon sana sini kayak gitu kan, kayak nerangin situasinya dia mau balik ke Indonesia atau apalah, aku juga nggak terlalu dengar. Dan memang penampilannya dia itu sedikit mente. Dan kebetulan dia itu duduk di dekat kursi kita dalam pesawat kayak gitu. Oke, setelah aku recognize, oh ini si Cici nih yang satu pesawat sama aku. Dia tuh kayak yang ngikutin ibunya gitu, ngelewatin antrian kita dan nggak ke tempat validasi kertas ini, dan dia nggak bawa kertas ini sama sekali. Dan dia langsung, si cicinya ini sama si ibunya ini tuh, si ibu satgasnya ini langsung ngobrol sama si Army. Kenapa aku tau? Karena aku tuh ngeliatin dia terus, karena aku recognize kan, oh ini langsung ngambil kok ngambil potongan antrian, nggak antri di belakang dan nggak bawa kertas kayak gitu. Nah, setelah si ibu satgas dan cicinya ini ngobrol sama si Army, tiba-tiba si Army itu bawa HT, nggak tahu ngontak siapa. Terus habis itu si cici sama si ibu satgasnya ini keluarlah dari tempat validasi PCR dan tempat si Army yang nulis data kita tersebut. Nah, kebetulan di tempat imigrasi aku ketemu lagi nih sama si cicinya ini, tapi tanpa si ibu satgas kayak gitu kan. Jadi setelah dari imigrasi itu kita kan ngambil bagasi, koper-koper kayak gitu. Nah, setelah dari koper-koper itu kita keluar ke bea cukai. Nah, setelah dari bea cukai itu nanti ada army lagi. Dia bakal nanya di hotel mana kayak gitu kan. Terus kalau kita nyebutin sekarang di hotel Swissbell kayak gitu, Swissbell Airport. Nah, si army ini bakal ngontak si petugas Swissbell Airport ini buat ngejemput kita. Jadi kita harus nunggu gitu di tempat duduk-dudukan kayak gitu. Nah, si mbak-mbaknya ini, si cicinya ini, dia nggak ditanya sama si army. Dia langsung lewat gitu aja. Hilang. Jadi intinya dia tuh nggak karantina. Enak banget ya. Bayar berapa ya kayak gitu ya? Bukannya iri sih, cuman nggak punya otak. Aku nggak tahu ya ini bisa dinamain korupsi atau nepotisme atau apalah, terserah. Tapi yang pasti nih, dengan mata kepala aku sendiri aku menemukan hal-hal tersebut. Yang pertama, si cicinya ini dia nggak antri di tempat e-hak. Yang kedua, si ibu-ibu satgas ini tuh udah standby nih di line kosong kayak nunggu seseorang gitu. Dan ketika aku nyodorin si e-hak ini, ibunya langsung nunjuk, jangan di aku deh, di sana aja kayak gitu. Terus yang ketiga kayak megang hati atau nggak tahu telepon seseorang lah buat ngasih tahu informasi, terus habis itu dia boleh jalan kayak gitu. Dan yang kelima, yang terakhir itu, si cicinya itu nggak ditanyain apa-apa, langsung jalan gitu, nggak ditanyain apa-apa, beneran. Kayak yang what the hell, nggak adil gitu loh, ngerti gak sih? Kayak yang enak banget ya, I mean, dia nggak mikirin orang lain. Yang suami aku bule pun dia masih mikirin loh untuk karantina atau enggak, maksudnya dia masih aware gitu loh dengan hal-hal kayak gitu. Tapi ini yang orang Indonesia sendiri kayak yang aku masih nggak percaya sih masih ada hal-hal kayak gitu setelah kejadian rame-rame kemarin. Mungkin ini nggak semua ya, ini cuma oknum-oknum tertentu, cuman kan tetap aja ngebawa nama jelek suatu instansi, ya nggak sih?